bukan hanya cerita, tapi adalah fakta. Kisah-kisah para nabi yang kami sajikan dalam program Qososul Anbiya bersama pemateri Ustadz Muhammad MPDI Hafizahullah. Simak setiap Selasa jam 16 sampai 17 sore di Radio SKN Al-Bayan, menebar keagungan Asmaul Husna. Kandungan makna dalam setiap Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, ikhwatal Islam, saudaraku seiman seakidah yang Allah muliakan. Alhamdulillah kembali kami bisa mengudara di 95 FM Radio SKN Al-Bayan, menebar keagungan Asmaul Husna, yang dipancar luaskan dari Kampung Pasir Hapa, Desa Sirnagali, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, 50 meter belakang Terminal Pasir Hayam. Insya Allah pada kesempatan pagi hari ini, di hari Senin tanggal 7 September 2020 yang bertepatan dengan tanggal 19 di bulan Muharram 1442 Hijriah. Dan pada kesempatan pagi hari ini kembali kami akan menghadirkan program kajian kitab Usul Iman yang akan disampaikan oleh Ustadz Faisal Mista MPDI Hafizahullah Ta'ala langsung dari studio Radio SKN Al-Bayan. Dan alhamdulillah beliau sudah hadir di studio. Kita langsung saja sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustadz, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah khair. Masya Allah, ya. Masya Allah, alhamdulillah. Nah Ustadz, wafika barakallah. Nah Ustadz, di kesempatan awal pekan kali ini Ustadz, kita juga mengawali pembahasan yang baru ya di bab selanjutnya. Rukun iman yang kedua. Nah Masya Allah, di sekitar pekan lalu hari Kamis kita telah menyelesaikan bab pertama ya, iman kepada Allah. Dan Masya Allah ditutup dengan buah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah Ustadz, di kesempatan pagi hari ini kita akan membahas bab selanjutnya. Dan sebelum kita mulai Ustadz, Ana akan mengundang para pendengar dan para pemirsa yang ingin bertanya. Silahkan bisa mengirimkan pertanyaannya ke nomor WhatsApp di 085624619995. Sekali lagi di nomor WhatsApp ke nomor 085624619995. Dan kita langsung saja mulai pembahasan yang akan disampaikan kepada Ustadz. Kami persilahkan. Jazakumullah khair. Assalamualaikum ilaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah, para pendengar Radio SKN Al-Bayan dan juga para pemirsa TV Asmaul Husna, yang mudah-mudahan kita semua selalu berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa ditambahkan hidayah dan taufiknya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini yang penuh bahagia, yang penuh keberkahan, kita akan melanjutkan pembacaan kitab Usulul Iman fi Dhail Kitabi wa Sunnah yang ditulis oleh para ulama, ya. Dan alhamdulillah kita sudah masuk pada bab yang kedua dari rukun iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tentang beriman kepada para malaikat.
Nah, sebelumnya kita sudah menjelaskan iman kepada Allah Subhanahu wa taala beserta konsekuensinya. Nah, insyaallah kita akan membacakan ya biiznillah taala yaitu iman kepada malaikat. Taib. Qalu hafizallahu taala, berkata para ulama di dalam kitab mereka Usulul Iman, Fidhail Kitab wa Sunnah, yaitu al-babu tsani, bab yang kedua, baqiyatu arkanil iman wa fihi khamsatu fusul, yaitu rukun iman setelah iman kepada Allah, dan dia ada lima fasal atau ada lima rukun yang harus kita pelajari. Al-faslul awal, yaitu fasal yang pertama, yaitu iman kepada malaikat. Wa yashtamilu ala salasati mabahis, nanti ada 3 subbab yang terkandung di dalam iman kepada malaikat. Yang pertama, al-mabahsul awal, ta'riful malaikati wa aslu khalaqatuhum wa sifatuhum, atau khalqatuhum ya wa sifatuhum, wa aslu khalqatihim wa sifatihim wa ba'di khasaisihim, yaitu pengertian apa itu malaikat, asal ciptaan mereka, sifat-sifat mereka, dan sebagian kekhususan malaikat. Kemudian yang kedua, subbab yang kedua, manzilatul iman bihim wa kaifiyatu wa adillatu dzalika, kedudukan beriman kepada malaikat, bagaimana cara beriman kepada malaikat dan dalil-dalilnya. Kemudian al-mabahats tsalis, yang ketiga, wazaifuhum, tugas-tugas para malaikat yang harus kita imani. Jadi malaikat itu punya tugas, punya pekerjaan yang Allah perintahkan ya, yang Allah perintahkan kepada kita, kepada manusia. Taib, kita lanjut selanjutnya, al-mabahsul awal, yaitu ta'riful malaikati wa aslu khalqatihim wa sifatihim wa khasaisihim, yaitu pengertian apa sih malaikat, terus malaikat itu diciptakan dari apa, kemudian apa sifat-sifat malaikat dan apa kekhususan-khususan mereka. Ta'rifuhum, pengertian malaikat. Qalu, mereka berkata, al malaikatu jam'u malak, malaikat itu jamak dari malakun, jadi mufradnya malakun, satu malaikat. Jamaknya para malaikat malaikatun ya. Dan asal kata malaikat ini, dan ini yang diambil oleh para ulama ala qauli raji min aqwali ba'du ahlul ilm ya, yaitu asal katanya dari aluka, wahia ar-risalah ya. Aluka ini maknanya adalah ar-risalah. Ar-risalah artinya adalah utusan ya. Ar-risalah itu adalah artinya risalah ya, sebuah utusan atau risalah ya, yang diutus. Jadi malaikat itu rasul, utusan-utusan Allah, mereka itu, dari kalimat aluk ya. Wahum, dan mereka, kata para ulama, khalqun, mereka makhluk. Jadi malaikat itu makhluk ya, seperti kita manusia juga makhluk. Apa itu makhluk? Ciptaan Allah, yang Allah ciptakan. Jadi malaikat itu makhluk yang Allah ciptakan. Min makhlukatillah, dari makhluk-makhluk Allah. Lahum ajsam nuraniyah latifah, tapi mereka bukan cuma sekedar hayalan, bukan cuma sekedar ungkapan. Mereka benar-benar makhluk yang memiliki jasad, memiliki fisik. Yang fisik mereka nggak kayak kita. Kalau kita fisiknya ini daging ya, yang dari tanah. Kalau mereka fisiknya dari cahaya, latifah, dan mereka sangat lembut ya, sangat halus. Qadiratun ala tasyakkul, mereka memiliki kemampuan merubah bentuk, wa tamatsul wa tasawwur bisuwaril karimah. Jadi mereka Allah berikan kemampuan untuk merubah bentuk mereka ya, membentuk rupa mereka dengan rupa-rupa yang mulia, bukan rupa-rupa yang jelek ya, bukan rupa-rupa yang buruk seperti iblis atau jin ya. Tapi malaikat ini kalau dia merubah bentuknya, maka bentuk tersebut akan berubah menjadi bentuk yang mulia ya, yang indah.
Walahum qawiyun azimatun, dan mereka memiliki selain kemampuan merubah tadi, mereka memiliki kekuatan yang besar. Wa qudratun kabiratun, kemampuan yang hebat ya. Alat tanakul, untuk berpindah-pindah tempat. Beda dengan kita. Kita kalau mau berpindah tempat, kalau berjalan kaki dari satu kota ke kota yang lain itu butuh waktu berbulan-bulan ya, berhari-hari. Maka manusia ciptakan misalkan kendaraan, atau mereka menaiki kuda atau menaiki kendaraan untuk sampai lebih hemat, lebih efisien waktunya. Tapi tetap kemampuannya terbatas. Sekarang dengan pesawat itu pun terbatas, masih memiliki jangka waktu yang lama. Seperti dari kita mau dari Indonesia ke Arab Saudi, naik pesawat itu kurang lebih 9 jam di atas pesawat. Berbeda dengan malaikat. Perpindahan malaikat, jangankan dari sini ke Arab ya, dari langit ke bumi saja mereka bisa dengan cepat. Allah berfirman, wan nazi'ati gharqa, wan nasyitati nashta, was-sabihati sabha. Dan demi malaikat yang berjalan dengan cepat ya, fas-sabiqati sabqa, bahkan ada yang lebih cepat lagi ya. Wahum khalqun katsirun, dan mereka adalah makhluk yang banyak. Jadi malaikat ini termasuk makhluk Allah yang banyak jumlahnya dibanding makhluk yang lain. La ya'lamu adadahum illallah, tidak ada yang mengetahui jumlah para malaikat kecuali hanya Allah. Kalau manusia masih ada sensusnya ya, disensus oleh dunia, ini jumlah manusia berapa miliar sekarang, penduduk ini berapa miliar, penduduk Indonesia misalnya berapa ratus juta penduduk ini, masih bisa disensus untuk sekarang. Tetapi para malaikat nggak bisa, nggak tahu, nggak ada yang mengetahui jumlahnya, karena hanya Allah yang mengetahui jumlahnya ya. Qad ikhtarahumullah wastafahum li ibadati wal qiyami bi amrihi. Allah telah memilih mereka para malaikat ini, dan Allah telah memuliakan mereka dari hamba-hambanya untuk apa? Untuk menegakkan urusan-urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk menegakkan perintah-perintah Allah, Allah pilih para malaikat sebagai hamba untuk menegakkan perintah tersebut. Ya, contohnya misalkan Allah memerintahkan malaikat mencabut nyawa. Itu perintah yang besar, mencabut nyawa itu ya. Atau membagi-bagi rezeki dari Allah, tapi Allah tugaskan malaikat untuk membagi-baginya kepada makhluk, atau menurunkan hujan ya. Fala ya'sunallaha ma amarahum, mereka enggak pernah maksiat apa yang Allah perintahkan. Jadi mereka enggak pernah nolak, enggak pernah bermaksiat, enggak pernah berpaling, enggak nurut, pasti nurut. Wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka pasti nurut apa yang Allah perintahin ya. Baik. Kemudian inilah para malaikat. Ya, ini malaikat yang sedang kita bahas, yang harus kita imani. Kemudian aslu khalqihim, asal penciptaan mereka. Mereka itu diciptakan dari apa sih? Wal maddah, adapun materi, allati khalaqallahu minhal malaika, yang Allah ciptakan dengannya para malaikat, hiya an-nur, mereka itu terbuat dari cahaya. Jadi malaikat itu terbuat dari cahaya. Dari mana kita tahu? Padahal ini ghaib ya. Dari hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, dia berkata, qala Rasulullah SAW, Nabi bersabda, khuliqatil malaikatu min nur. Kata Nabi Muhammad SAW, malaikat itu Allah ciptakan dari cahaya. Kemudian, nah lihat ini, dari cahaya ya. Wa khuliqal jannu mim marijim min nar, dan jin. Nah, jadi ini Nabi menyebutkan asal mula penciptaan malaikat, penciptaan jin dan manusia. Dan jin diciptakan dari api yang menyala-nyala ya. Api yang sangat hitam atau yang sangat menyala-nyala, yang sangat panas ya. Wa khuliqa Adam, dan Adam diciptakan mimma usifalakum, dengan apa-apa yang disifatkan pada kalian. Dari tanah kita, makanya tubuh kita ini sangat butuh kepada makanan-makanan yang tumbuh dari tanah ya, yaitu dari tumbuh-tumbuhan. Wal marij, yang dimaksud dengan api yang menyala-nyala, huwa al-lahab, api kemerah-merahan, al-mukhtalit, yang bercampur bisawadin nar, dengan hitamnya api neraka. Nah, ini sumber penciptaan jin. Nah, di sini poin yang harus kita yang berkaitan dengan pembahasan kita adalah penciptaan malaikat.
Nabi SAW mengabarkan bahwa malaikat itu diciptakan dari cahaya. Sifatuhum. Kemudian apa sih sifat-sifat malaikat itu? Ternyata punya sifat. Ya. Qad tadammanul kitab wa sunnah al-katsiru minan nusus al-mabniyah sifat al-malaika wa haqa'iqaha famin dzalika wa haqa'iqaha famin dzalika. Nah, di dalam Al-Qur'an dan Sunnah terkandung banyak ayat, ya, nas-nas yang jelas yang menjelaskan tentang sifat-sifat malaikat dan hakikat sebenarnya mereka, para malaikat itu. Pertama, annahum mausufuna bil quwwati wasyiddah. Para malaikat itu disifati dengan kekuatan dan keperkasaan, ya, kekerasan. Mereka itu keras, ya. Malaikat mana yang keras? Malaikat-malaikat penjaga neraka. Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Wa quduhan nas wal hijaro, yang bahan bakarnya itu dari manusia dan batu. Alaiha malaikatun, di atas neraka itu ada penjaganya, malaikat-malaikat ghilazun, malaikat yang keras, syidadun, malaikat yang perkasa yang kuat. Ya. Kemudian Allah juga mensifati tentang Jibril alaihissalam. Ya. Apa kata Allah? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa, dalam surah An-Najm ayat kelimanya. Ya, Allah berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa, Nabi kita Muhammad SAW tidak berbicara sesuai hawa nafsunya, in huwa illa wahyu yuha, melainkan yang beliau ucapkan adalah wahyu yang Allah wahyukan, 'allamahu, yang mengajarkan Nabi kita Muhammad SAW, yaitu syadidul quwa, malaikat yang memiliki kekuatan yang sangat kuat, yaitu Jibril alaihissalam. Kemudian di dalam ayat ini Allah mensifati Jibril dengan kekuatan syadidul quwa, yang sangat kuat. Tidak hanya kekuatan yang sangat kuat, tapi allamahu, yang mengajarkan Nabi. Jadi Jibril juga memiliki sifat ulama, ya, Jibril juga memiliki sifat alim, ya, manusia yang berilmu, sehingga Allah mensifati dia mengajarkan. Ta'lim, di sini ada ta'lim, ada pengajaran. Nabi kita Muhammad SAW diajarkan oleh Jibril, malaikat yang sangat kuat, dan juga malaikat yang alim, ya. Wa qala fi wasfihi aidan, dan Allah juga mensifati Jibril dalam ayat yang lain, dalam surat Takwir ayat 20, dzi quwwatin, Jibril itu memiliki kekuatan, inda zil arsy makin, dan di arsy-nya Allah, yaitu makhluk yang paling besar, ya, makhluk yang paling besar yaitu arsy. Di arsy Jibril ini makin memiliki kedudukan yang tinggi. Jadi dia penguasa dari para malaikat, malaikat Jibril ini alaihi salam, ya. Ini adalah di antara sifat malaikat, yaitu mereka memiliki kekuatan. Kemudian wahum mausufuna bi izamil ajsam wal khalqi, dan para malaikat juga disifati dengan fisik yang besar, ya. Dan fisik dan jasad mereka itu besar, ya. Wa fi sahih Muslim, dalam sahih Muslim, min hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, wa qad sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an ma'na qaulihi ta'ala, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, aku dulu pernah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang makna firman Allah ini. Nah, ini jadi istri Nabi Muhammad SAW, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha, bertanya tentang tafsir Quran, ya, dan ini sudah terbiasa bagi mereka untuk bertanya kepada Rasulullah SAW tentang makna Al-Quran. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, yaitu firman Allah dalam surah At-Takwir ayat 23, sungguh dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melihat Jibril bil ufuqil mubin, di ufuk yang nyata, yang terang. Artinya ayat ini menjelaskan Nabi pernah melihat Jibril, ya. Maka Aisyah pun bertanya, apa maksud ayat engkau melihat Jibril? Maka kata Rasulullah SAW, Nabi menjawab, innama huwa Jibril, dia adalah Jibril, lam arahu ala suratihi allati khalaqa alaiha ghairu hataini maratain, yang aku nggak pernah melihat dia kecuali, maksudnya melihat pada tubuh yang aslinya, jasad yang aslinya, kecuali pada dua keadaan ini, ya. Ra'aitu munhabitan minas sama, aku melihat Jibril secara langsung, melihat fisiknya yang asli turun dari langit. Sada izamu khalquhu ma baina sama'i wal ard, yang fisiknya itu, penciptaannya itu sangat besar,
menutupi langit dan bumi. Subhanallah. Itu fisik Jibril ya. Menutupi langit dan bumi yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung melihatnya. Waruya al-Imam Ahmad, warawa Imam Ahmad, waruya al-Imam Ahmad an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala, dan juga diriwayatkan dari Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dia berkata bahwasanya ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jibril fi surati, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengabarkan bahwa Nabi pernah melihat Jibril fisiknya secara langsung, yang melihat fisik Jibril secara langsung atau rupa Jibril yang asli. Walau sittu mi'ajana, kemudian kata Ibnu Mas'ud, dan Nabi menyebutkan bahwa Jibril memiliki 600 sayap. Subhanallah ya, Allahu Akbar ya, Masya Allah. Jibril memiliki 600 sayap, itu fisiknya, ya itu rupa aslinya. Kullu janahim minha, setiap satu sayapnya, ini jangan 600 sayapnya, satu sayapnya qad saddal ufuk, itu sudah menutupi segenap ufuk. Jadi kalau satu sayapnya itu besarnya menutupi segenap ufuk. Ya, ufuk itu sesuatu yang akhir yang kita lihat. Jadi segenap ufuk itu tertutupi dengan sayap Jibril. Yaskutu min janahihi, jatuh dari sayap-sayap Jibril itu atau jatuh dari setiap satu sayapnya minat tahawil, bermacam-macam warna, wadurra wal yakut, dari permata, mutiara dan yakut. Ma Allahu bihi alim, yang hanya Allah mengetahuinya. Subhanallah, lihat sayap Jibril itu satu sayapnya aja menutupi segenap ufuk. Dan Jibril memiliki 600 sayap. Dan setiap sayapnya itu, jatuh dari sayapnya itu permata-permata yang berkilauan, yang berwarna-warni. Subhanallah. Ya. Inilah fisiknya Jibril alaihissalam. Maka kalau kita lihat langit itu ya, apa ya bahasanya itu Kang Angga, yang ada langit yang berkilau-kilauan cahayanya itu, apa itu? Aurora ya. Nah, aurora itu kan indah banget ya. Subhanallah, kita lihat itu langit indah banget. Itu baru langit. Bagaimana kalau Jibril alaihissalam ya, yang dia menutupi segenap ufuk ya. Allahu Akbar ya. Allah Maha Besar yang menciptakan makhluk-makhluknya yang besar. Berkata Ibnu Hafiz, berkata Ibnu Katsir rahimahullah, isnaduhu jayyid, bahwa hadis ini sanadnya baik ya. Waruya Abu Daud, dan juga diriwayatkan dari Abu Daud dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, azinali, aku diizinkan Allah, an uhaddisa, untuk menceritakan, an malakin min malaikatillah, tentang malaikat dari malaikat-malaikat Allah, man hamalatil arsh, yaitu min hamalatil arsh, malaikat yang menjaga atau memanggul arsy-Nya Allah. Ini Nabi diizinkan Allah untuk menceritakan malaikat pemikul arsy Allah. Tadi arsy yang makhluk yang terbesar ya, arsy itu. Apa sifat malaikat pemikul arsy itu? Kata Rasulullah SAW, inna ma baina syahmati udhunihi wa atikihi masiratun sab'umi'ati amma. Ayat sab'umi'ati amma. Bahwasanya jarak antara daun telinga malaikat itu, nah, lihat di sini Nabi mensifatkan berarti malaikat memiliki telinga, ya, kan Nabi mensifati daun telinga mereka, tapi kaifiahnya kita nggak tahu. Wa atikihi, dan pundak malaikat itu, apa besarnya atau jarak antara daun telinga dan pundaknya? 700 tahun perjalanan. Subhanallah, 700 tahun, 7 abad baru nyampe telinga dan ininya, pundaknya. Jadi kalau mau ngukur telinga dan pundak malaikat itu butuh 700 tahun perjalanan. Subhanallah, Allahu Akbar ya. Qala Al-Haythami fil Mujma', berkata Al-Haythami dalam Mujma' bahwasanya rijalun sahih. Hadis ini perawi-perawinya perawi-perawi yang sahih. Jadi ini diantara sifat malaikat, mereka itu fisiknya kuat, fisiknya besar, ya, fisiknya itu besar. Ya. Wa min sifatihim, dan diantara sifat malaikat
annahum yatafawatuna fil khalqi wal miqdar. Mereka juga bertingkat-tingkat dalam fisik dan dalam kemampuan. Jadi malaikat juga mereka memiliki tingkatan-tingkatan ya, seperti kita manusia memiliki tingkatan-tingkatan ya. Baik dalam fisik atau dalam kemampuan atau dalam kemuliaan ya. Laisu ala darajati wahida, mereka tidak sama derajatnya ya. Malaikat itu berbeda-beda derajat juga mereka. Di antara fisik mereka, kita juga kan fisiknya berbeda-beda. Orang Eropa fisiknya seperti ini, orang Asia fisiknya seperti ini, orang Amerika fisiknya seperti ini, orang Afrika fisiknya berbeda-beda kita fisiknya. Sebagaimana malaikat juga berbeda-beda ya. Kita juga berbeda-beda kemuliaannya kan, ada yang raja, ada yang rakyat, ada yang kaya, ada yang fuqara, ada yang mereka ulama, ada yang mereka para nabi yang memiliki kedudukan yang tinggi ya, para rasul. Ada mereka adalah wali-wali Allah, ada mereka para ulama dan seterusnya. Maka di antara perbedaan fisik malaikat, faminhum man lahu janahan, mereka ada yang memiliki 2 sayap. Wa minhum man lahu salasa, mereka ada yang memiliki 3 sayap. Wa minhum man lahu arba'a, mereka ada yang memiliki 4 sayap. Wa minhum man lahu sittumi'a janah, dan mereka ada yang memiliki 600 sayap. Tadi Jibril alaihissalam. Allah berfirman tentang perbedaan fisik malaikat ini. Dalam surat Fatir ayat 1, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusula uli ajnihatim masna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha'. Kata Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang telah menciptakan malaikat sebagai rasul-rasulnya, uli ajniha, yang malaikat itu memiliki sayap-sayap. Di antara mereka sayapnya 2, di antara mereka ada yang sayapnya 3, di antara mereka ada yang sayapnya 4. Dan Allah menambah dalam ciptaan sesuai yang Allah kehendaki. Dalam surat Fatir ayat ke-1. Kemudian, wa min sifatihim, dan di antara sifat para malaikat itu, al-husnu wal jamalu. Mereka itu memiliki fisik yang indah, fisik yang jamal, yang kalau bahasa kita rupawan, yang ganteng ya. Walaupun malaikat enggak disifati laki-laki atau perempuan ya. Mereka itu disifati sifat yang indah ya, yang rupawan. Fahum ala darajatin 'aliyah min zalika, bahkan dalam masalah kegantengan, kerupawanan mereka tinggi ya. Mereka memiliki derajat yang tinggi. Allah berfirman tentang sifat rupa Jibril alaihissalam. Apa kata Allah dalam surah An-Najm? 'Allamahu syadidul quwa. Jibril yang mengajarkan Rasulullah SAW yang memiliki kekuatan, dzu mirratin fastawa, yang dia memiliki dzu mirrah, maknanya sebagian ulama tafsir menafsirkan seperti Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, zumirra ay zu manzarin hasanin. Artinya dia yang memiliki penampilan yang indah, penampilan yang rupawan, yang indah, yang bagus. Walaupun sebagian ulama menafsirkan zumirra adalah memiliki kecerdasan, tetapi sebagian mufassir zumirra adalah memiliki penampilan yang indah. Wa qala Qatada, dan berkata Imam Qatada rahimallah, zumira zu khuluqin tawilin hasanin. Artinya dia memiliki fisik yang tinggi, yang indah, yang bagus. Ya. Dari mana malaikat itu disifati dengan penampilan yang indah? Ya, sebagaimana Allah berfirman mengabarkan tentang perempuan-perempuan ya. Wa qala ta'ala mukhbiran anin niswah. Wanita-wanita inda ru'yatihinna Yusuf alaihissalam, ketika mereka melihat Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kan ganteng banget ya, super ganteng. Ketika mereka melihat Nabi Yusuf, mereka katakan ini bukan manusia, ini malaikat. Lihat, mereka mensifatkan kegantengan, keindahan itu dengan malaikat. Ya, ini menunjukkan memang malaikat itu memang Allah ciptakan dengan fisik yang indah. Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat 31, falamma ra'ainahu akbarnahu. Ketika mereka wanita-wanita itu melihat Yusuf, mereka pun mengagungkan Yusuf. Wa qatta'na aydiyahunna, sampai mereka lupa sama diri mereka, mereka potong itu jari-jari mereka.
makanya jari mereka terpotong dengan pisau karena mereka sambil motong buah-buahan melihat Nabi Yusuf lewat, mereka lupa kalau mereka sedang memotong buah-buahan, bahkan nggak merasa kesakitan saat kesesat pisau ini, menunjukkan saking takjubnya mereka dengan kegantengan, keindahan Nabi Yusuf alaihi salam. Wa qulna, dan wanita-wanita ini mengatakan, hasya lillah, segala pujian milik Allah, demi Allah ya, ma hadza basyaron, ini bukan manusia ini. In hada ila malakun karim, ini malaikat yang ganteng, yang indah, yang mulia. Lihat, wa inna ma qulna dzalika lima huwa muqarrar 'indan nas min wasfil malaika bil jamalil bahir. Jadi mereka mengatakan itu karena memang manusia itu fitrahnya tertanam dalam jiwa mereka bahwa malaikat itu memang disifati dengan keindahan, kegantengan, ya, rupawan. Beda dengan setan. Kalau jin, manusia itu mensifati dengan apa? Enggak. Dengan sesuatu yang buruk, yang seram kan, buruk rupa. Lihat ya, imajinasi manusia tentang setan, lihat aja di Indonesia itu pocong lah, kuntilanak lah, tuyul lah, apapun ya, itu semua adalah buatan-buatan mereka. Mereka mengimajinasikan setan dalam bentuk yang buruk. Dan memang setan itu bentuk rupanya buruk ya, sebagaimana sifat mereka memang buruk. Berbeda dengan malaikat. Lihat, manusia mengimajinasikan malaikat itu dengan apa? Enggak. Wah, dengan pangeran yang bersayap ya, memiliki sayap. Memang Allah sebutkan mereka milik sayap, walaupun hakikat sayapnya kita nggak tahu, bukan seperti yang diimajinasikan manusia ya, karena itu gaib. Ya, terus mereka itu kuat, mereka itu baik, mereka itu penolong. Ya memang itu fitrah manusia. Ya, inilah para malaikat. Wa min sifatihim, dan di antara sifat para malaikat, allati wasafahumullahu biha, yang Allah sifatkan mereka, annahum kiramun abrarun, ini mereka memiliki sifat akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Kalau fisiknya tadi mereka kuat, mereka besar, mereka rupawan, mereka indah. Kalau akhlaknya mereka akhlak yang mulia, akhlak yang baik ya. Allah berfirman, bi aidi safara kiramim barara, di tangan malaikat yang mereka itu malaikat kiram yang mulia, barara malaikat yang baik ya. Wa qala azza wa jalla, wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin, sungguh amal-amalan kalian itu terjaga di sisi para malaikat yang mencatat amalan kalian. Ya, lihat, Allah menyebutkan sifat mereka kiram, malaikat yang mulia yang mencatat amalan kalian ya. Wa min sifatihim al-haya, nah, di antara sifat malaikat malu. Lihat, malaikat juga memiliki sifat malu. Liqaulin Nabi SAW fi haqqi Utsman radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Nabi menyebutkan sifat Utsman radhiyallahu ta'ala anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu ya, ketika Utsman masuk ya, yang Nabi tersingkap sebagian kakinya, ketika ada Utsman, Nabi langsung tutup. Kenapa Nabi malu dengan Utsman? Kenapa Nabi malu dengan Utsman? Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Ala astahi min rajulin tastahi minhul malaika. Kenapa aku enggak malu dengan orang yang para malaikat malu dengannya? Jadi Nabi menyebutkan di antara sifat malaikat malu. Para malaikat malu dengan Utsman bin Affan ya. Subhanallah, indahnya akhlak para malaikat dan indahnya akhlak Rasulullah SAW dan juga akhlak sahabat yang dicintainya, yaitu dia juga adalah menantunya, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Wa min sifatihim aidan al-ilmu, dan di antara sifat para malaikat juga adalah berilmu. Ya, Allah berfirman ketika berbicara dengan para malaikat di dalam surat Al-Baqarah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun, aku berilmu dari ilmu yang belum kalian ketahui. Ya, dan malaikat pun bertasbih kepada Allah, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah, kami enggak berilmu kecuali ilmu yang telah Engkau ajarkan. Ya, ini menunjukkan malaikat juga memiliki ilmu. Fa asbatallahu azza wa jalla lil malaikati ilman, maka Allah menetapkan malaikat itu punya ilmu. Wa asbata li nafsihi ilman la ya'lamuna, dan Allah juga menetapkan bahwa Allah memiliki ilmu, maha berilmu yang para malaikat enggak punya ilmu tentangnya. Wa qala ta'ala fi haqqi Jibril alaihissalam, Allah juga berbicara tentang Jibril alaihissalam, allamahu syadidul quwa, Jibril itu mengajarkan Rasulullah SAW. Ini menunjukkan Jibril alaihissalam berilmu. Enggak mungkin Jibril enggak punya ilmu tiba-tiba mengajarkan Nabi kita Muhammad SAW ya. Qala Tabari, berkata Imam Tabari,
allama Muhammadan sallallahu alaihi wasallam hadzal Qur'an Jibril alaihi salam. Maksud ayat ini bahwasanya yang mengajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an adalah Jibril alaihi salam. Wa hadza mutadamminu, maka di dalam ayat ini dan tafsir ini terkandung wasfun Jibril, sifat Jibril bil ilmi wa ta'lim, yaitu dia memiliki ilmu, tetapi tidak hanya memiliki ilmu, dia juga memiliki kemampuan mengajarkan ilmu, ya ta'lim. Ila ghairi dzalika mimma thabata fil kitabi wa sunnah min sifatihim al-azimah wa akhlaqihim al-karimah adallatu ala uluwi sya'nihim wa sumuwi manazilihim alaihim salam. Demikianlah sifat-sifat yang lain yang telah diceritakan di dalam Al-Quran dan Sunnah, sifat-sifat mereka yang memiliki pemenuh keagungan, akhlak-akhlak mereka yang mulia, yang menunjukkan ketinggian kedudukan mereka, agungnya kedudukan para malaikat alaihimussalam, yang mereka semua adalah malah malaikat yang memiliki kemuliaan, ya. Kemudian terakhir ini khasaisuhum, kekhususan mereka. Ini kekhususan yang dimiliki mereka yang tidak dimiliki makhluk lain. Lil malaikati alaihimussalam khasaisun wa sifatun qad ikhtasahumullahu ta'ala biha. Malaikat memiliki kekhususan sifat yang Allah sudah khususkan hanya punya mereka, tidak dimiliki makhluk lain. Wamtazu biha, maka mereka memiliki keistimewaan dengan sifat khusus ini. Anil jin, istimewa dari jin, wal ins, dari manusia, wasairil mahlukat, dan dari semua makhluk-makhluk Allah. Apa saja keistimewaan malaikat itu, kekhususan yang hanya mereka miliki, tidak dimiliki makhluk lain. Yang pertama, anna masakinahum fis sama. Mereka itu penduduk langit. Ini keistimewaan mereka. Ya. Yang di langit itu ada penduduknya para malaikat. Di sana nggak ada jin, nggak ada manusia. Yang ada di sana hanya malaikat. Ya. Penduduk langit adalah malaikat, bukan alien, ya, yang di sebar-sebarkan imajinasi manusia, ya, di langit, di planet lain itu ada alien. Enggak, penduduk langit itu para malaikat, ya, yang mereka adalah Allah khususkan tinggal di sana. Wa inna ma yahbituna ilal ardi tanfidzan li amrillah fil khalqi wa ma usnida ilaihim min tasrifi syu'unihim. Adapun kalau mereka turun ke bumi, ada malaikat yang Allah perintahkan turun ke bumi. Untuk apa? Untuk merealisasikan perintah Allah, untuk mematuhi perintah Allah dalam urusan makhluk, ya. Karena mereka memiliki tugas yang Allah tugaskan mengurusi urusan makhluk yang ada di bumi. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 2, yunazzilul malaikata birruh, para malaikat Allah menurunkan malaikat birruh dengan wahyu min amrihi, dari perintah Allah, ala may yasha'u min ibadi, untuk disampaikan kepada hamba-hamba yang Allah pilih, yaitu para nabi, para rasul. Allah berfirman, wa taral malaikata hafina min haulil arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim, dan engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan melihat para malaikat, mereka melingkari di sisi arsy, yang mereka senantiasa bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yata'aqabuna fikum malaikatu bil laili wa malaikatun bin nahar. Akan senantiasa mengawasi kalian malaikat malam dan malaikat siang. Lihat, malaikat tadi penduduk langit, tapi mereka juga turun ke bumi atas perintah Allah untuk mengawasi kita. Wa yajtami'una fi sholati subuh wa sholatil asar. Mereka berkumpul di waktu sholat subuh dan sholat asar. Ini keutamaan antum kalau berjamaah di sholat subuh dan sholat asar, ya. Karena saat itu para malaikat yang mengawasi kita sedang berkumpul. Summa ya'rujul ladzina batu fikum. Kemudian naiklah ke atas langit yang dia sudah semalaman menjaga kita atau mengawasi kita. Ke langit dia naik. Fayas aluhumullah, Allah pun bertanya kepada malaikat-malaikat ini, wa huwa alamu bihim, padahal Allah mengetahui keadaan mereka, kaifa taraktum ibadi, bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku di dunia, di bumi. Fayaqulun, para malaikat pun mengatakan, taraknahum wa hum yusallun, ya Allah, kami tinggalkan mereka, kami naik ke atas langit, mereka dalam keadaan salat. Wa atsyanum wa hum yusallun, wa atainahum wa hum yusallun, dan ketika kami datang lagi ke bumi, turun lagi ke bumi, ternyata mereka juga sedang sholat. Ini adalah
kekhususan para malaikat, yaitu mereka tinggal di langit dan mereka kalaupun turun ke bumi memiliki tugas-tugas. Wa nusus fi hadza katsirah, dan dalil tentang ini banyak yang tidak mungkin kita batasi ya. Wa min khasaisim, dan di antara kekhususan mereka, keistimewaan para malaikat, annahum la yusifuna bil unusa, mereka tidak disifati dengan perempuan. Ya, mereka tidak disifati dengan perempuan. Qala ta'ala munkiran 'alal kuffari dzalika, Allah berfirman mengingkari keyakinan orang-orang musyrik, orang-orang kafir tentang masalah ini, yaitu dalam surat Az-Zukhruf ayat 19, wa ja'alul malaikata alladzina hum ibadur rahmani inatha, dan mereka orang-orang musyrik menjadikan para malaikat yang mereka adalah hamba-hamba Allah sebagai wanita-wanita. Jadi mereka katakan malaikat itu wanita, anak-anak perempuan Allah. Orang-orang musyrik meyakini seperti itu. Maka Allah mengingkari. Asyahidu khalqahum, maka Allah tanya, apakah orang musyrik itu melihat, menyaksikan penciptaan mereka sehingga menetapkan dia wanita misalkan? Satuktabu syahadatu mayus alun, sungguh akan dicatat persaksian mereka dan akan ditanya nanti di akhirat atas keyakinan mereka yang batil ya. Allah berfirman, innalladzina la yu'minuna bil akhirah, orang-orang yang tidak beriman kepada negeri akhirat, la yusammunal malaikata tasmiyatal unsa, mereka akan menamai para malaikat dengan nama-nama perempuan. Mereka menamai Latta, Uzza, Manat, itu muannas, perempuan, sebagai anak-anak perempuan Allah. Keyakinan yang batil, keyakinan yang sesat tentu ya dari orang-orang musyrik. Dan di antara kekhususan keistimewaan malaikat, la ya'sunallah fi syai', mereka enggak pernah bermaksiat. La tasdur minhum dzunub, mereka enggak ada dosa. Bal taba'ahumullahu ala ta'ati, bahkan Allah sudah ciptakan mereka hanya untuk mentaati Allah. Wal qiyamu bi amrih, dan menegakkan perintah Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka enggak bermaksiat atas perintah Allah dan mereka selalu mematuhi perintah Allah. Allah juga berfirman, la yasbikunahu bil qaul wa hum bi amrihi ya'malun, tidak pernah mereka mendahului perintah Allah dan apa-apa yang Allah perintahkan selalu mereka kerjakan. Kemudian yang terakhir, wa min khasaisihim aidan, di antara kekhususan dan keistimewaan mereka malaikat, annahum la yafturuna anil ibadah wa la yasamun, mereka enggak pernah berhenti ibadah, enggak terputus ibadahnya dan enggak pernah bosan. Allah berfirman tentang sifat ibadah mereka, wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun, dan malaikat yang ada di sisi Allah enggak pernah sombong untuk beribadah kepada Allah dan enggak pernah mereka berhenti. Ya, enggak pernah mereka merasa malas untuk beribadah kepada Allah. Yusabbihuna al-laila wan-nahar, yusabbihuna al-laila wan-nahar la yafturun, mereka selalu bertasbih kepada Allah di siang di malam hari dan mereka enggak terhenti tasbihnya itu. Dan dalam ayat lain Allah berfirman, fa inistakbaru, kalau mereka sombong ibadah, manusia yang sombong nih enggak mau ibadah sama Allah, fallazina inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahar, maka malaikat yang ada di sisi Allah selalu bertasbih kepada Allah siang dan malam, wa hum la yasamun, dan mereka enggak pernah merasa bosan. Fahazihi ba'du khasaisil malaika, maka inilah sebagian keistimewaan, kekhususan yang hanya dimiliki oleh para malaikat, allati ihtasahumullahu biha, yang Allah khususkan bagi mereka, dunats tsaqalain, selain dua makhluk yaitu minal insi wal jin, manusia dan jin. Wabil jumlah, maka kesimpulannya, fal malaikatu jinsun akhar, malaikat itu memiliki sifat yang berbeda. Yatamayyazuna fi asli khalqihim, khilqatihim, mereka berbeda dalam sumber ciptaannya, wa takwinihim, kemudian anil insi wal jin, ya, dan sifat mereka dan sumber penciptaan dari manusia dan jin, kama anna likulli minal insi wal jin khasaisuhuma allati yatamayyazu biha ahadul jinsaini anil akhar wallahu alam. Sebagaimana manusia dan jin juga memiliki kekhususan yang tidak dimiliki makhluk yang lain. Ya, yang setiap makhluk Allah memiliki kekhususan yang memang sudah Allah ciptakan pada hal tersebut. Wallahu ta'ala alam. Demikianlah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Fadhal Kang. Masya Allah Ustaz. Syukran jazakallahu khair Ustaz atas
pemaparan materi yang telah disampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Nah, Ustadz, mungkin karena materi yang panjang di pagi hari ini, Masya Allah, tanpa terasa kita sudah lebih dari jam 9 pagi, Ustadz, di pagi hari ini. Nah, mungkin Ustadz, kita simpan saja pertanyaan mungkin untuk pertemuan berikutnya. Kita tutup pertemuan hari ini, Ustadz. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat, menambah iman kita kepada Allah, kepada makhluk ciptaannya yaitu malaikat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, para pendengar saudaraku Siman Sakidah, demikianlah kajian kita di pagi hari ini. Kajian kitab Usul Iman bersama Ustadz Faisal Mistam PDI Hafizahullah Ta'ala, yang langsung kami siarkan dari studio Radio SKN Al-Bayan. Dan alhamdulillah juga kami hadirkan di Asmaul Husna TV yang hadir dan bisa Anda lihat